Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Madu Apik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu banyak dari mitra-mitra kita gitu ya bilang ke kita bahwa bikinkan dong edukasi tentang produk madu dan seputar ilmu tentang jualan. Nah, alhamdulillah permintaan teman-teman kita kabulkan. Mudah-mudahan menjadikan jalan untuk meningkatkan omset teman-teman. Nah, di video edukasi yang perdana ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menyasar target market kita agar lebih efektif. Kita kasih beberapa tips untuk memaksimalkan. Mudah-mudahan jualan kita bisa lebih optimal lagi. Apa saja? Yuk kita lihat di slide-nya ya. Nah, teman-teman Mitra Madu Apik, kita kasih 6 tips menciptakan calon konsumen, 6 langkah marketing bagaimana menciptakan calon konsumen yang efektif. Yang pertama adalah specific who. Specific who itu adalah menentukan target marketnya. Setelah kita tentukan target marketnya, kita spesifikan targetnya, kemudian kita zoom in, kita detailkan. Misalkan target market dari produk kita adalah keluarga muda. Nah, dari keluarga muda ini siapa yang menjadi pemegang keputusannya? Apakah suaminya, istrinya gitu ya, atau anaknya? Tapi biasanya sih orang tuanya ya. Misalkan gitu ya, yang menjadi pemegang keputusan adalah istrinya. Nah, kemudian setelah kita spesifikan bahwa pemegang keputusan adalah istrinya, kita zoom in, kita detailkan istrinya itu istri yang seperti apa gitu ya. Dari sisi rentang usia misalkan, kemudian dari sisi lokasi ada di mana, dari sisi penghasilannya, kemudian dari sisi kebiasaannya dan lain-lain. Nah, kemudian setelah target market kita tentukan, yang kedua, tips yang kedua adalah relevant where. Di mana sih target who kita itu berada gitu ya. Apakah dia di mall atau di mana bersosialisasinya, kemudian platform media sosial yang dipakai itu apa gitu ya. Apakah main di IG atau di Facebook atau di mana, katakanlah misalkan target market kita kan tadi wanita muda. Wanita muda biasanya dia sering berinteraksi dengan handphone, dengan gadget gitu ya. Nah, kemudian gadgetnya biasanya mereka mainin apa sih? Mainin IG, mainin TikTok, atau kalau secara offline misalkan nongkrongnya di mall mana. Nah, itu adalah tips yang kedua, kita harus paham relevant where mereka ada di mana gitu. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah beyond word gitu ya. Dimana yang namanya produk itu kan punya sisi manfaat ya. Ada dua, yaitu fungsional benefit dan emotional benefit. Kalau fungsional benefit adalah manfaat yang melekat ke produknya, sedangkan emotional benefit adalah manfaat yang timbul karena sisi emosi gitu ya. Mana yang dipakai? Ya dua-duanya harus inline dipakai. Cuma kita juga jangan terlalu mengedepankan fungsional benefit, nanti jatuhnya jadi hard selling, langsung jualan, orang jadi malas duluan gitu ya. Misalkan kita madu nih. Madu itu kan fungsinya adalah untuk kesehatan. Tapi jangan dulu kita langsung ke fungsi kesehatannya. Misalkan gitu ya. Misalkan teman-teman beriklan atau nge-broadcast, yang harus ditampilkan dulu adalah kepedulian terhadap keluarga. Misalkan di headline pertamanya di iklan kita atau di broadcast kita, sudahkah kita peduli dengan keluarga kita dengan menjaga kesehatan mereka? Nah, itu kan yang disentil tuh emotional benefitnya dulu gitu. Sampai sejauh mana mereka peduli dengan kesehatan keluarganya. Baru setelah itu kita masuk ke fungsi dari produknya sendiri, yaitu dari madunya, yaitu untuk kesehatan. Baru kita mulai jualan. Nah, yang berikutnya yang kelima adalah different why. Different why adalah apa sih yang alasan produk kita dibeli oleh orang. Berjanjilah, kita harus menjanjikan sesuatu yang ada dalam produk kita yang kita yakin bisa menepatinya gitu ya. Itu adalah alasan kenapa produk kita bisa dibeli orang, alasan khusus kenapa produk kita dibeli orang. Misalkan madu nih, kenapa sih alasan madu kita bisa dibeli orang ya? Ada hal-hal yang memang harus kita janjikan, tapi
kita juga harus yakin bahwa janji itu bisa kita tepatin gitu ya. Misalkan nih, kenapa madu kita harus dibeli nih? Karena misalkan madu kita kemurniannya insya Allah terjamin, ada uji labnya, ada izin edarnya, ada halalnya. Itu kan sesuatu hal yang proven ya, bisa dibuktikan. Jangan sampai kita menjanjikan sesuatu di mana kita sendiri tidak yakin buat menepatinya itu. Nah, terus yang berikutnya yang kelima adalah right when ya. Right when tuh kapan iklan kita harus muncul, kapan kita harus nge-broadcast, kapan misalkan target pasar kita tuh nongkrong di mall. Nah, ini juga harus benar-benar kita lihat gitu ya. Misalkan madu nih, kita mau nge-broadcast nih, waktu yang efektif buat menyasar mereka tuh kapan gitu ya. Baik itu di media maupun di secara offline. Cuma satu hal yang harus kita yakini gitu ya, bahwa yang namanya tidak ada sesuatu yang pasti ya, bahwa yang kita semua paham lahnya bahwa yang namanya hidup itu kan penuh dengan ketidakpastian, dan yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Makanya sering para pelaku bisnis selalu melakukan test and measure. Kita melakukan sebuah ikhtiar untuk mengukur bagaimana efektifnya sebuah ikhtiar itu kan melakukan tes pasar ya, melakukan do gitu. Kemudian setelah itu baru kita ukur gitu. Nah, yang berikutnya, tips berikutnya teman-teman, yaitu practical how. Nah, practical how ini adalah bagaimana cara kita menjalankan semua tips-tips itu gitu ya. Intinya bahwa ada dua cara sebetulnya yang harus bisa kita jalankan, yaitu yang pertama adalah above the line dan yang kedua adalah below the line. Kalau above the line itu adalah ngasih tahu tentang produk kita secara masif, misalkan dengan cara broadcast, dengan cara misalkan iklan gitu ya. Artinya bahwa target pasar kita itu tidak disentuh secara mendalam ya. Beda lagi dengan below the line. Below the line itu adalah kita menyentuh secara mendalam. Misalkan kita lagi kumpul nih sama teman-teman kita, arisan atau misalkan reunian atau apa. Nah, sambil ngobrol, sambil ngumpul, kita bilang ke mereka, "Weh, kita punya produk nih, ini." Itu kan bisa dijelaskan secara detail, secara mendalam. Dua-duanya harus dilakukan secara inline gitu ya. Dan practical how berikutnya adalah belajar. Artinya dalam menjalankan ikhtiar jualan kita, jangan pernah berhenti untuk belajar. Apalagi yang namanya pola jualan setiap saat akan berubah. Ya, misalkan kita berjualan tentang teknis iklan di IG gitu ya, teknis iklan di marketplace gitu ya. Intinya kita harus selalu mengilmui diri kita sendiri. Nah, teman-teman, jadi itu 6 tips buat teman-teman yang mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Specific who, tentukan target market kita itu siapa. Relevant where, di mana target market kita itu berada. Kemudian beyond what, kita jualan secara soft selling gitu ya. Different why, kita kuatkan gitu ya, alasan kenapa konsumen itu harus membeli produk kita, yakinkan mereka. Right when, kapan kita harus jualannya, dan practical how, bagaimana cara kita jualannya. Baik teman-teman Mitra Madu Apik, demikian 6 tips yang bisa teman-teman jalankan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses. Puncak kesuksesan adalah kebermanfaatan. Sampai sejauh mana kita bisa memberikan manfaat buat lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.